Shalom teman-teman, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Tony Chan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang agak-agak creepy atau menakutkan bagi beberapa orang, tema kematian. Pada suatu ketika ada seseorang bertanya sama saya, Kok Tony, gimana sih caranya supaya saya nanti bisa masuk surga? Langsung spontan saya jawab, syaratnya kalau kamu masuk surga ya kamu harus mati. Lalu jawabannya, kok Tony gitu sih jawabannya? Saya bilang bukannya begitu loh, memang faktanya kan begitu. Hidupnya kudus, hidupnya suci supaya pengen masuk surga. Tapi kenapa ketika orang yang pada mau masuk surga itu pada takut atau malas kalau ngomongin kematian? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat satu tema ini, kematian ini dari sudut pandang yang berbeda. Ya, saya sangat memaklumi sekali jika ada orang-orang yang takut membahas kematian atau takut untuk mengalami kematian. Saya katakan begini, orang takut mati karena orang belum siap sebenarnya. Kenapa orang belum siap? Karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya, fokus dalam hidupnya itu hanya memikirkan segala sesuatu yang fana. Kehidupan kita sehari-hari terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi. Besok makan apa, nanti bisnis bagaimana, nanti mau tinggal di mana, mau pergi-pergi, mau pakai alat transportasi apa. Semua berkaitan dengan hal-hal yang fana. Tapi kita sangat sedikit sekali memperhatikan aspek kekekalan. Padahal sebenarnya dikatakan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan ziarah. Artinya perziarahan kita di dunia ini adalah suatu perjalanan yang sangat singkat. Kita akan memiliki satu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di surga. Itu adalah merupakan satu konsekuensi dari pembaptisan, dan itu merupakan satu rahmat buat saya, buat Anda semua, bahwa kita semua yang orang sudah dibaptis akan menerima janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Tapi sebelum kita memasuki kehidupan kekal atau kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu bagaimana kita semua mau diajak untuk mengingat hari kematian. Apakah Anda pernah membayangkan hari kematian Anda seperti apa? Atau apakah pernah Anda mencoba untuk merefleksikan apa yang akan terjadi ketika kita harus mengalami kematian itu? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari sebuah perikop yang sangat terkenal dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 37, ya, berjudul tentang kerajaan Allah, ya, datangnya kerajaan Allah. Oke, kita baca sama-sama. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana juga. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa
kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu bahwa malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca sangat-sangat jelas sekali. Orang-orang Farisi mau mencobai Yesus, mau mengatakan bagaimana itu tentang kerajaan Allah, itu konsepnya apa. Dan ternyata di ayat 20 dan ayat 21 sangat dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya memang kata-kata Yesus agak aneh ya. Di kalimat yang pertama di ayat 20 dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan. Ini Yesus sedang mengatakan kerajaan Allah yang konsep yang pertama, yaitu kerajaan Allah yang akan kita masuki bersama setelah nanti kita meninggal dalam kondisi yaitu surga. Kehidupan setelah kematian. Tetapi ada kerajaan Allah, konsep yang kedua, yang Yesus juga tawarkan kepada kita, Yesus ajarkan kepada kita pada kesempatan kali ini. Dikatakan gini, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini adalah sebuah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Banyak orang berpikir bahwa surga adalah suatu tempat atau suatu kondisi yang akan kita masuki ketika kita meninggal nanti. Tetapi Yesus menekankan kepada kita bahwa bicara tentang surga, bicara tentang kerajaan Allah, bukan hanya saja ketika nanti kita meninggal dan masuk surga. Tetapi di sini Yesus ada mensiratkan ada sebuah pesan yang sangat penting. Bahwa Anda dan saya dimanapun kita berada, kita semua dituntut para pengikut Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita berada. Apa maksudnya menghadirkan kerajaan Allah? Apakah kita harus menurunkan surga begitu? Maksudnya menghadirkan kerajaan Allah, mau bicara tentang apa? Mau bicara tentang konsep kerajaan Allah versi Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa kerajaan Allah semata-mata hanya ada di surga yang setelah kita hidup ini, gitu ya. Tetapi Yesus mau mengatakan konsep kerajaan Allah yang sebenarnya adalah di mana saja kita berada, di mana saja kita ditempatkan, dan kita menghadirkan Allah menjadi raja, disitulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita sudah dibaptis, kita memiliki ada suatu tugas perutusan menghadirkan kerajaan Allah itu. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mengusahakan Allah bertahta di dalam keluarga kita? Apakah Allah bertahta di dalam setiap pekerjaan kita? Apakah Allah bertahta di setiap pelayanan kita? Di mana Allah kita tahtakan, di mana kita menempatkan Allah sebagai raja, disitulah kita menghadirkan kerajaan Allah. Itu makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Katolik, dia tidak memahami hal ini. Mereka bekerja, mereka makan, mereka minum, dikatakan tadi ya, mereka hanya fokus kepada hal-hal yang fana. Mereka hanya fokus pada hal-hal yang singkat. Mereka lupa untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih mulia, yaitu bagaimana menghadirkan Allah. Sehingga tadi dikatakan bagaimana kehidupan manusia zaman Nuh. Mereka hanya sibuk makan, mereka hanya sibuk minum, mereka hanya sibuk kawin dan dikawinkan. Sampai akhirnya Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya dan Allah menghancurkan mereka semua. Kematian itu datang dengan sangat cepat. Lalu dikatakan lagi, ketika zaman Lot, dikatakan mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi hari ketika Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit untuk membinasakan mereka semua. Ya, seperti kita tahu, istri Lot akhirnya harus menjadi yang garam. Kenapa? Karena menoleh ke belakang.
Banyak orang suka melihat masa lalu. Banyak orang hidupnya di masa lalu. Tidak melihat ke depan, bahwa di depan ada kerajaan Allah yang menanti kita. Dan apakah kita mengusahakan itu? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kematian itu akan datang, cepat atau lambat. Ibaratnya, saat-saat ini adalah saat kita semua sedang mengantri. Dan kita nggak ada yang tahu. Bahkan dikatakan anak manusia pun nggak tahu, yang tahu cuma Bapa di surga. Kapan kita akan dipanggil Tuhan? Bagaimana kondisi kita meninggal? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua. Ada 4 hal yang perlu kita persiapkan menjelang hari kematian kita. Dan mari kita jadikan keempatan ini menjadi satu rema baru dalam hidup kita, sehingga kita setiap hari setidaknya kasih kesempatan untuk otak dan hati kita berpikir dan merasakan, mengingat hari kematian kita. Karena kalau kita selalu diingatkan akan hal ini, kita akan lebih aware, kita akan lebih waspada. Mari kita lihat satu persatu, keempat persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki hari kematian kita. Persiapan yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Saudaraku yang terkasih, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Orang mungkin bisa berfirasat, tapi belum tentu firasatnya benar. Tapi Allah lah yang memiliki hak prerogatif ini. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya, apakah kita menyadari bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan? Seringkali cara hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang hidupnya di tangan Tuhan. Seakan-akan seluruh dunia dapat kita genggam. Seakan-akan kita dapat mengatur semua dengan begitu hebat. Sampai kita lupa kita punya Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apa maksudnya? Malam hari itu gelap. Malam hari itu kondisi orang istirahat. Konsentrasi sudah tidak full. Fokus sudah tidak full. Kondisinya cenderung lengah. Kematian itu datang bisa kapan saja. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lengah. Makanya, kita harus masuk ke persiapan yang kedua. Mari kita berjaga-jaga. Gambarnya di sini gambar bensin kalau udah mau habis ya. Kita nggak tahu kapan indikator itu akan empty atau end di dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang terkasih, saya teringat kepada suatu kisah, ada sepasang suami istri. Si suami ini berjanjian untuk dinner bareng, makan malam bareng di rumah. Kenapa? Karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Lalu keesokan harinya sang suami harus pergi ke Makassar untuk perjalanan dinas. Lalu tapi ketika sore hari, sang suami telepon istrinya, minta maaf ya, aku nggak bisa pulang cepat. Mohon maaf harus membatalkan janji dinner kita bersama. Karena bosku meminta aku untuk stay di kantor untuk pekerjaan yang mendadak. Karena aku harus selesaikan sekarang, karena besok aku udah harus pergi ke luar kota. Sedihlah hati sang istri, gitu ya. Sang istri hatinya sedih dan akhirnya istri makan malam sendiri, gitu ya. Lalu setelah selesai makan malam, beres-beres, lalu dia naik ke tempat tidurnya. Gak lama kemudian suaminya datang. Ya, terlambat ya. Suaminya makan sendiri juga, beres-beres, lalu naik ke tempat tidur. Nah, di atas tempat tidur, sang suami mencoba untuk memeluk, sang suami coba untuk memperbaiki relasi yang ada, tetapi si istrinya menolak. Istrinya, apa sih, gitu ya? Apa sih, gitu ya? Karena kecewa ya, perasaan seorang istri. Oke, sang suami tetap diam, dia sabar, dia berdoa, dia tidur. Keesokan harinya, si suami ini mau pergi ke luar kota ya, harus pergi ke airport pagi-pagi.
si istri yang biasanya menyiapkan sarapan, dia tidak menyiapkan sarapan karena lagi sebel sama suaminya. Akhirnya si suami bangun, beres-beres dan menyiapkan sarapannya mandiri gitu ya. Lalu mereka ini punya kebiasaan setiap pagi sebelum suami pergi kerja, suami itu selalu mencium kening istrinya and say I love you, kurang lebih seperti itu. Tapi hari itu tidak terjadi. Kenapa? Karena istri masih sebel, istri masih kesel sama suami. Istri masih belum bisa mengampuni suami. Tapi suami berusaha untuk mencium keningnya, tapi ditolak, ya sudah. Akhirnya suami pergi. Jangan berat hati juga ditinggalkan istri. Dia naik pesawat dari Soekarno-Hatta menuju Airport Hasanuddin di Makassar. Ya. Nah, ternyata sesaat setelah pesawat itu take off, tidak lama kemudian heboh di berita bahwa ada pesawat jatuh. Saudaraku yang terkasih, sang suami ternyata salah satu penumpang Adam Air yang sempat jatuh dan hilang. Ya, jenazahnya tidak ditemukan. Apa yang terjadi di rumah? Sang istri menangis sejadi-jadinya. Dia begitu menyesal. Kenapa kok dia tidak memeluk suaminya ketika malam hari, ketika suaminya memeluk dia? Dia menyesal kenapa dia tidak mau bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan terakhir buat suaminya. Dan yang ketiga, dia menyesal kenapa dia menolak untuk dicium keningnya ketika sang suami mau pergi. Saudara yang terkasih, penyesalan tidak ada gunanya. Lewat cerita sederhana ini, saya ingin mengajak Anda, yuk mari kita lebih mengingat hari kematian kita. Dan kita juga ingat bahwa kematian itu bisa datang anytime. Oleh sebab itu, mari kita selalu hidup di dalam kesadaran penuh bahwa kita adalah orang-orang yang hidup matinya ada di tangan Tuhan. Ada hal yang lain yang lebih penting. Yang saya mau bagikan kepada Anda saat ini adalah poin yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan hari kematian kita adalah, mari kita lepaskan segala hal yang mengikat kita secara duniawi. Apakah kita masih punya keterikatan-keterikatan dengan hobi, keterikatan dengan apa? Dengan barang, ya? Keterikatan dengan gadget, keterikatan dengan segala hal. Soal firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan kau ikat di surga. Nah, bicara tentang melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi, ini merupakan suatu ajakan buat kita, motivasi buat kita, terutama apalagi yang mau dikatakan oleh Injil Matius bab 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan sangat jelas sekali Yesus mengatakan di dalam Injil ini bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan uang selalu menjadi nomor satu yang membuat fokus kita dalam hidup, yang membuat hidup ini terikat. Tapi mungkin ada beberapa dari Anda atau dari orang-orang di luar sana yang mengatakan, Pak, gimana? Kita harus realistis dong. Kita kerja hidup butuh uang. Oke. Saya biasa kalau udah orang ngomong seperti itu, saya jelaskan dengan logika sederhana saja. Kalau Anda fokus mencari uang dalam hidup ini, dengan segala kekuatan, dengan segala pikiran, akal budi Anda bisa mendapatkan uang banyak, sangat bisa. Apalagi Anda menggunakannya dengan cara dunia, sangat-sangat bisa. Tapi bagi kita orang beriman yang menyadari bahwa kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bahwa kita memiliki Allah Tritunggal yang selalu melekat di dalam kehidupan kita dan melekat dalam pribadi kita. Apalagi Roh Kudusnya yang selalu sebagai daya kekuatan ilahi. Kenapa kita tidak menggunakan kekuatan dari Allah? Kenapa kita nggak fokus hanya kepada Allah? Coba bayangkan, Anda bekerja mencari uang ya, dengan kekuatan dari Anda sendiri. Lalu yang kedua, Anda fokusnya kepada Tuhan. Oke, sekali lagi, fokusnya kepada Tuhan, lalu Anda bekerja mencari uang. Dengan kata lain, Anda bekerja, tetapi Anda memiliki suatu tingkat kesadaran penuh bahwa aku ini bekerja
Dan aku yakin ada Allah besertaku, Allah Immanuel. Ada Roh Kudus yang memberikan daya kekuatan di dalam hidupku. Anda bayangkan saja, bekerja sendiri dengan bekerja dengan kuasa Allah. Kira-kira mana yang hasilnya lebih baik? Allah kita adalah Allah yang kaya. Allah kita adalah Allah yang maha pemurah. Allah kita adalah Allah yang maha belas kasih. Masakan kita sudah kerja keras dengan begitu baik, beribadah dengan begitu baik, lalu Allah tidak memberkati kita? Ya. Maka oleh sebab itu Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Lalu yang keempat yang kita mau bahas, ya, tidak ada ayat, tapi ini adalah satu tradisi dalam gereja dan satu ajaran yang sangat baik. Doakan arwah orang yang sudah meninggal, apalagi yang ada di api penyucian. Teman-teman yang terkasih, pengalaman Suster atau Santa Faustina Kowalska yang pernah dibawa oleh Tuhan Yesus melihat surga, melihat neraka dan api penyucian, sangat indah sekali ya bukunya ya. Mau menggambarkan ternyata berdoa bagi arwah orang yang sudah meninggal itu adalah salah satu perbuatan silih atas dosa-dosa kita. Apalagi ketika kita mendoakan orang-orang itu di dalam perayaan Ekaristi. Ada seorang penulis yang mengatakan demikian. Kalau kita mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal, niscaya orang-orang yang arwahnya kita doakan ini akan mendoakan kita ketika kita dalam kondisi sakratul maut, akan mendoakan kita ketika kita saatnya dipanggil oleh Tuhan, memasuki alam kematian. Orang-orang yang kita doakan ini akan kembali mendoakan kita, karena kita pernah mendoakan mereka sebelumnya. Ketika kita berada di api penyucian, mereka akan mendoakan kita, supaya kita lepas dan kita segera masuk ke dalam surga abadi yang mulia. Teman-teman yang terkasih, keempat hal ini, mari kita renungkan dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi ya, jangan lengah. Kematian Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Yang kedua, berjaga-jaga. Yang ketiga apa? Jangan ikatkan diri kita dengan hal-hal dunia. Tapi mari kita fokus membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan yang keempat, mari kita terus mendoakan orang-orang beriman, saudara, teman, siapapun. Anda tahu ada artis meninggal, doakan. Anda tahu ada tetangga meninggal, doakan. Orang yang berbeda agama meninggal, doakan. Itu sudah merupakan suatu tindakan kasih. Perwujudan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa hidup di dalam kesadaran penuh bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa, cepat sadari kalau kita berbuat dosa, menyesal dan bertobat, buru-buru ke kamar pengakuan, ya, lepaskan diri dari segala hal kedagingan, keduniawian, dan mari kita terus mempertebal iman kita, mari kita terus hidup di dalam doa, hidup di dalam pelayanan, perayaan Ekaristi, di dalam komunitas, sehingga kehidupan kita hari demi hari semakin lebih dewasa dan kita akan siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Amin. Semoga ini semua boleh menjadi berkat dan mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua bisa pada akhirnya menyelesaikan seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini dan kita bersatu kembali di surga bersama Yesus, bersama dengan Bapa di surga, dengan para malaikat dan para kudusnya. Tuhan Yesus memberkati.